Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Haji Najib Asmani selaku Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya beserta jajaran pengurus yang saya cintai karena Allah, saya ta'zimi karena kesalehan dan keilmuan para ulama, para imam masjid, para kiai, para asatidz yang dimuliakan Allah, para jamaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, senantiasa kita diistiqamahkan dalam ketaatan. Ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah kembali kita dipertemukan dalam majlis kebaikan, dalam majlis yang baik, di hari yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik. Berharap mudah-mudahan hobi kita ini cuma satu, hobi yang baik-baik. Dan kalau kita sudah hobinya yang baik-baik, terbiasa melakukan yang baik, maka mudah-mudahan pada puncaknya, pada akhirnya kita semuanya di husnul khatimahkan oleh Allah. Salawat dan salam terlimpah ruah Allah curahkan, Allah anugerahkan, Allah berikan kepada Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad yang membahas tentang 10 golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mereka itu tidak bisa masuk surga kecuali yang taubat, artinya kecuali mereka berintrospeksi diri, bertaubat dan memperbaiki diri. Ada kita sudah bahas itu siapa? Al-Qalla', kemudian Al-Jayyuf, kemudian Al-Qattat, Ad-Daybub, kemudian Ad-Dayyuth dan ila akhirih. Siapa itu Qalla'? Kita awali, kita ulangi. Al-Qalla' itu adalah orang yang suka menjilat penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian Jayyuf itu siapa? Artinya orang-orang yang pencuri-pencuri kuburan, mencuri kafan maupun apapun yang ada di situ. Kemudian selanjutnya Wamal Qattat. Siapa itu Qattat? Qattat itu An-Nammam. Nah, kita akan mempertajam pembahasan di sini bahwa siapa itu Qattat? Qattat itu An-Nammam, orang yang suka menebar fitnah. Dan zaman sekarang ini hal itu terkadang bahkan sudah biasa, dianggap biasa di tengah masyarakat. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah, bahwa dosa itu tidak pernah berubah di mata Allah. Bahwa dosa, kemaksiatan itu di mata Allah itu tetap, artinya mengundang murka Allah. Yang beda adanya adalah ketika manusia entah yang menjalaninya
atau yang menyaksikannya itu menganggap itu biasa saja. Ada sebagian orang yang menganggap maksiat itu betul-betul maksiat dan mereka sedih, takut, luar biasa. Tapi ada sebagian yang menganggapnya itu memaklumi dengan apapun alasannya. Dan sebagaimana kita tahu dalam satu teori menyatakan sesuatu kesalahan itu ketika sudah terbiasa maka lama-lama akan dianggap menjadi biasa, selanjutnya dimaklumi, dan selanjutnya dianggap tidak salah lagi. Itu terjadi di masyarakat. Dan dari zaman dahulu sampai sekarang, mengapa masifnya satu bentuk kemaksiatan? Boleh jadi karena itu saking banyaknya yang melakukannya, mungkin ada yang mendanainya dengan tujuan tertentu, kemudian digelontorkan dana, kemudian dilakukan di masyarakat, kemudian selanjutnya yang terjadi adalah masyarakat secara umum menganggap hal itu biasa. Padahal kembali kita sampaikan di awal tadi seperti yang Al-Faqir sampaikan, semua dosa di mata Allah itu ya sama, tak pernah berubah. Tidak kemudian mentang-mentang kita saking terbiasa melakukan kesalahan itu kemudian Allah memaklumi, tidak. Tetap bahwa dosa itu dosa, maksiat itu maksiat, haram itu haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya kita melihat dari sudut pandang Allah. Dan disitulah biasanya ranah ilmu hakikat itu membahas. Jadi kita melihat semua sesuatu, berupaya melihat sesuatu dari sudut pandang ilmu Allah, qudrah Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah seperti itu, maka sudut pandang kita, maka kita akan melihat kesalahan sebagai satu kesalahan, maksiat sebagai satu maksiat, dan kebaikan akan kita lihat sebagai satu kebaikan, siapapun pelakunya. Karena terkadang kalau penilaian kita manusia, maka terkadang penilaian kita manusia ini kan tergantung kepentingan. Contoh, di pandangan mata saya ada orang penjahat, menbasuh kita Palembang nih Juaro, tapi dia orang setiap kali dia mencuri merampok, kemudian dia temui saya, ini Ustadz, untuk Ustadz. Apa ini? Apa? Tidak perlu tahu lah Ustadz, yang penting ini Ustadz, belilah apa-apa. Oh jangan ini, tapi lama-lama 10-20 kali dianggap biasa, dan lama-lama saya anggap beliau ini sebagai orang baik. Tapi di tengah masyarakat yang lain yang dirugikan, yang dirampok, dia tetap orang jahat. Maka seperti inilah misalnya, bahwa seperti Robin Hood. Robin Hood itu kan seperti itu. Dalam ceritanya bahwa dia merampok, mencuri uang penguasa misalnya, yang lalim, yang apapun, maka itu dia dianggap jahat oleh para penguasa karena mencurinya. Kemudian dia dianggap sebagai pahlawan bagi orang yang ditolongnya. Tapi lihat bagaimana dua sisi ini, maka dua sisi ini tidak akan pernah bertemu kecuali kalau kita melihat dari sisi sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita berupaya untuk belajar bagaimana hidup ini kita melihat sesuatu itu berdasarkan sudut pandang qudrah, iradah, ilmu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, maka kalau sudah seperti itu, maka siapapun, apapun, kapanpun, kalau kemudian kita melihat dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya penilaian kita objektif, penilaian kita akan adil. Kita akan mengatakan, oh ini dalam kacamata Islam ya benar, ini dalam kacamata Islam tidak benar. Karena dalam kacamata Islam atau syariat, itulah merupakan sudut pandang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hukum tersebut. Nah, fitnah, hoax itu, atau apapun bahasanya zaman sekarang, saking terbiasanya Bapak Ibu, kita anggap itu sudah biasa saja. Sama kemudian sekarang ini berlaku, kemarin ada beberapa hasil survei menyatakan bahwa orang Indonesia itu sudah menganggap perilaku KKN, perilaku korupsi, perilaku uang suap itu menganggap sudah biasa. Sehingga kalau mau masuk instansi apapun, biasa. Sehingga orang itu sudah tidak, astagfirullahaladzim, enggak, paling dia akan menganggap biasa. Bahkan dia nanya, habis berapa? Habis berapa tuh bukan habis untuk sedekah, bukan. Habis berapa tuh bukan untuk apa? Ngasih masjid, bukan. Habis berapa itu adalah berapa yang kau habiskan supaya masuk ke posisi itu. Nah, ini kan sudah satu masalah, berarti ada yang salah di anak bangsa ini. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perilaku namam atau menebar fitnah itu berbahaya. Bahaya bagi orang yang difitnah, tapi yang pertama sekali bahaya bagi orang yang melakukan. Fitnah itu kan sebagaimana kita diingatkan tentang hadis tentang ghibah,
Apa itu riba? Riba menceritakan sesuatu keburukan, kekurangan ada pada orang tersebut. Kalau tak ada, kata Rasulullah, maka kamu memfitnah dia orang tersebut. Maka sekarang kita akan bacakan untuk mempertajam lagi pembahasan ini. Pernah pada satu saat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Ya Rasulullah, bagaimanakah tafsiran ayat tentang ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja? Hari di mana itu ditiupkan sangkakala. Kemudian maksudnya tiupan yang kedua. Fatatuna afwaja, maka kemudian kalian manusia itu datang berombong-rombong, bergerombol, berkelompok-kelompok. Nah, maksud Sayyidina Mu'adz ini, ya Rasulullah, maksud berkelompok itu apa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Ya Mu'adzu, laqad sa'alta an syai'in 'azim." Wahai Mu'adz, pertanyaanmu ini pertanyaan yang sangat berat. Berat kenapa? Karena penjelasannya itu amat sangat mengerikan. Tsumma arsala 'ainaihi asy-syarifataini bil buka. Setelah ngomong begitu, Rasulullah itu air matanya menetes. Beliau menangis. Pertanyaan Sayyidina Mu'adz tentang tafsiran ayat ketika sangkakala ditiupkan untuk kali yang kedua, kemudian kalian semua manusia ini dari Nabi Adam, awal Nabi Adam sampai akhir zaman itu dibangkitkan itu bergerombol, berkelompok-kelompok. Karena beliau tahu hakikat terjadinya kiamat, karena pengetahuan itu telah diberikan Allah kepada beliau, maka beliau menjawab, "Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat besar." Maka akhirnya beliau menangis. Ikhwan dimuliakan Allah, ini kadang apa tanda orang yang hatinya lembut? Dikatakan para ulama, salah satu tanda hati yang lembut itu kadang gampang sekali dia menangis. Menangis ingat akhirat, menangis ingat bagaimana nanti setelah aku tak ada lagi di muka bumi ini. Ingat nanti kira-kira kalau malaikat munkar nakir bertanya ini bisa enggak jawab. Ingat nanti setelah saya meninggal anak-anak saya ini bagaimana perilakunya. Masihkah mereka mau sholat? Masihkah mereka memperhatikan mana yang halal, mana yang haram? Pokoknya pikirannya, kekhawatirannya, fikirnya, sedihnya itu adalah untuk kebaikan. Bukan sebaliknya, nangis itu nangis mungkin nanti makan apa, tidak. Tapi nangisnya khawatir tentang kira-kira kelak nanti aku termasuk sa'id atau syaqi, orang bahagia di akhirat ataukah sebaliknya orang yang sengsara. Maka beliau ketika ditanya itu nangis karena mengingat dan tahu betapa hebatnya kondisi itu. Kemudian beliau menyatakan, "Wahai Mu'adz, yuhsyaru 'asharatu asnafin min ummati ashtatan qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin." Wahai Mu'adz, nanti akan digiring 10 kelompok dari umatku itu ashtatan, mereka itu terpecah-pecah. Yang mereka itu terpisah dari yang lain, artinya kelompok masing-masing kelompok dengan kelompoknya. Qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin, yang Allah itu bedakan mereka dengan kelompok orang Islam secara umum, padahal dia adalah umatku. Kemudian beliau menyatakan wa yubdi suwarahum, kemudian Allah menampakkan asli karakter mereka itu jadi seperti apa. Jadi di akhirat itu manusia dibangkitkan Allah, ada yang bentuknya manusia, ada bentuknya yang lain. Maka beliau menyatakan faminhum ala suratil qiradati. Yang pertama sabda beliau, ada kelompok itu yang dibangkitkan Allah, Allah bentukkan bentuk mereka itu dalam rupa monyet. Wa ba'duhum ala suratil khanaziri, dan sebagian yang lain itu maka mukanya itu muka khinzir, muka kepala dan muka babi. Wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa wujuhihim yushabuna 'alaiha. Kelompok yang ketiga, tangan di bawah, kaki di atas, kemudian ya mukanya itu menyentuh ke tanah dan diseret seperti itu. Seperti orang nyeret, misalnya nyeret mungkin ada ayam mati atau kambing mati itu diseret dari kakinya, kemudian mukanya itu tergeser ke tanah seperti itu. Wa ba'duhum umyun yataraddadun. Berikutnya, kelompok berikutnya dibangkitkan Allah dalam kondisi buta.
ke sana kemari karena tak tahu arah kemana sana kemari. Itu kelompok itu buta semua, dan itu mereka tak tahu arah ke sana kemari, ke sana kemari. Wa ba'duhum summun bukmun la ya'qilun. Ada kelompok dalam kondisi tuli, ada kelompok dalam kondisi buta, kemudian ada kelompok yang bisu, kemudian mereka apa? Mereka tak bisa menggunakan akalnya. Wa ba'duhum yamghaduna alsinatahum mutadalliyatin ala sudurihim yasilul qayhu min afwahihim lu'aban yaqdharuhum ahlul jam'i. Kelompok berikutnya ada orang yang lidahnya terjolor atau terjeler, lidahnya panjang sampai kemudian ke dadanya, kemudian dia gigit sendiri sampai putus, terus kemudian disambung seperti itu. Kemudian keluar dari sini ludahnya itu berupa nanah yang membuat jijik semua orang. Wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjulihim. Kemudian ada orang yang dibangkitkan Allah itu putus tangan dan kakinya, tanpa kaki, tanpa tangan. Na'udzubillah. Wa ba'duhum musallabuna ala judhu'in minan nar. Sekelompok berikutnya mereka itu dibangkitkan dalam kondisi disalib seperti itu, ala judhu'in nar, yang tiangnya itu ya dari api neraka. Wa ba'duhum ashaddu natnan minal jiafi. Kemudian selanjutnya kelompok berikutnya mereka adalah orang-orang yang aromanya, baunya itu bahkan lebih busuk daripada bangkai. Wa ba'duhum yuksawna jalabiba sabighatan min qatiranin. Sementara kelompok yang terakhir, sabda beliau, mereka yang dipakaikan jubah, dipakaikan jalabib, baju-baju seperti ini, tapi bajunya dari aspal yang mendidih. Na'udzubillah. Bagaimana penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal ladzina ala suratil qiradati fal qattatu bainan nas. Adapun orang yang dibangkitkan itu dalam muka atau bentuk monyet itu, mereka adalah orang-orang yang memfitnah di antara manusia, menebar fitnah, menebar hoax, entah apapun, mungkin dia cari duit dari situ yang namanya buzzer itu. Kemudian entah orang memfitnah untuk mencari kepentingan dunia, dapat manfaat, atau dia menebar fitnah kemudian karena takut akan ancaman, misalnya kamu harus ini, kalau tidak begini. Entah karena memang hobinya seperti itu, apapun motifnya, ujungnya adalah fitnah, maka kelak di akhirat itu akan dibangkitkan dalam kondisi mukanya seperti monyet. Jadi misalnya Fulan bin Fulan ngaku saya diajak berbuat mesum, ini bukti catnya seperti itu. Ternyata memang tidak ada, siap-siap ini beruk lagi di akhirat. Kasusnya sudah ada kan? Dan itu satu dari sekelumit bentuk fitnah, belum yang lain-lainnya. Maka siapapun dia, anggaplah misalnya di dunia dia tak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah masih memberikan waktu dia untuk bertaubat. Allah berikan kesempatan untuk minta maaf, menyesali perbuatan, kemudian ternyata tak terkena pasal untuk menjerat ini, dia fitnah ini, atau memang pasal itu sengaja dilonggarkan untuk dia yang suka fitnah-fitnah ini, maka pasal di akhirat tak akan bisa dibohongi. Siapapun, apapun bentuknya, tetap akan kena pengadilan Allah. Belum masuk pengadilan, Allah sudah nampakkan, oh ini bentuk-bentuk monyet ini, bentuk-bentuk masuk itu, bentuk beruk ini. Maka itulah orang yang suka memfitnah di antara manusia. Wal'iyadzubillah. Berhati-hati kita dengan dosa ini. Kemudian selanjutnya, wa ammal ladina ala suratil khanaziri fa'akalatus suhti wal kasbil haram. Adapun orang yang dibangkitkan dalam bentuk mukanya babi, maka mereka adalah orang-orang yang memakan yang haram juga, kemudian apa? Kemudian al-kasbul haram juga, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Makan haram itu ya seperti apa? Ya seperti riba dan sebagainya. Wa ammal munkisuna atau al-munkasuna bi ru'usihim wa wujuhihim fa akalatur riba. Kemudian ada orang yang terbalik mukanya itu, maka mereka adalah orang-orang yang memakan riba secara khusus. Kemudian wa ammal umyu faman yajuru fil hukmi. Adapun orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta,
Mereka adalah orang-orang yang lalim, yang zalim pada aspek hukum. Hakim diberikan kuasa, kemudian dia menghukum yang salah itu benar, yang benar jadi salah. Muhami, para pembela-pembela hukum, entah namanya muhami kah, advokat kah, kemudian pengacara kah, yang tahu salah, tiba-tiba bebas. Allah Maha tahu ya ikhwan. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kita ini membela kebenaran atau membela siapa yang bayar, kemudian yang salah jadi sedikit. Nah itu Allah Maha tahu. Wa amma summul bukmu fahumul ladina yu'jibuna bi a'malihim. Adapun orang yang tuli, juga orang yang bisu, mereka adalah orang-orang yang ujub dengan amalnya, merasa bahwa amal saya ini banyak, merasa bangga dengan kesolehannya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan jabatan, bangga dengan bentuk tubuh, bangga dengan kesolehan yang dilakukan sangat banyak. Maka ini orang-orang yang kelak di akhirat itu tuli lagi bisu. Karena hakikatnya kalau orang tersebut betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan ada ujub dalam dirinya. Karena orang yang ujub itu capernya itu kepada manusia atau pada dirinya sendiri. Sementara kalau orang-orang ikhlas, cari perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian na'udzubillah, orang-orang yang kemudian mereka menggigit lidahnya sendiri itu siapa mereka? Mereka adalah ulama dan orang-orang yang berceramah, yang mereka berbeda perkataan mereka dengan perbuatan. Maka ini merupakan tamparan keras bagi siapapun, dan terutama al-faqir, dan siapapun yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai menjadi seperti ini. Pada aspek apa? Pada aspek yang wajib maupun yang haram. Yang sunnah tidak masalah, nyuruh orang baca Quran tapi dia tidak baca Quran, mungkin sedekahnya yang dia gawikan. Tapi kalau sudah bab-bab yang wajib, tidak bisa mengelak kita. Salatkah, puasakah, zakatkah, silaturahimkah, perkara-perkara yang wajib misalnya, dia nyuruh dewek tapi kemudian dia dewek yang melanggar. Atau sesuatu yang haram, kamu ini jangan berjudi, diam-diam dia masang slot misalnya. Ustadz Iqbal ini, haram jamaah, tapi dia dewek habis duitnya untuk judi, untuk minum-minuman keras, waliyadzubillah. Maka mereka adalah orang-orang yang kelak di akhirat itu lidahnya terjolur maksud kita, kemudian dia gigit lidahnya sendiri, sementara luapnya, air liurnya itu dari nanah yang sangat menjijikkan. Nasallallahu al-afiyah. Wa ammal muqatta'atu aydihim atau aydihim wa arjuluhum. Adapun orang-orang yang terpotong kaki, tangan maupun kakinya, falladzina yu'dzunal jiran, mereka adalah orang-orang yang menyakiti tetangga. Maka sakingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering wasiat tentang tetangga, maka oleh sahabat kira-kira sampai kami ini kepikiran, kata sahabat, jangan-jangan kalau kami mati ini tetangga ini dapat waris. Saking hati-hati dengan tetangga, ingat tetangga, hak tetangga, bagaimana tetangga, terus seperti itu. Maka ini saya mewasiatkan diri saya, keluarga saya, keluarga besar saya, mari kita berbaik-baik dengan tetangga, juga kepada kita semua. Karena ada orang bangga dengan dulurnya, sugi pejabat, tapi jauh tinggalnya di mana? Di Lorok Pak Jo ini, di Jalan Bang Raya. Tapi dulurnya ada di mana? Ada di kilometer 30 sana, jauh, kebakaran sebelah rumah ini yang duluan. Itulah fungsi tetangga salah satunya. Kita sakit, ada apa-apa, kemudian ada kebakaran, ada musibah, ada sakit, ada kematian, yang orang pertama yang paling cepat aksesnya itu siapa? Ya tetangga. Mestinya orang seperti ini malah dijelek-jelekin, na'udzubillah, difitnah misalnya, atau ya seperti itulah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa ini. Kemudian selanjutnya, wa ammal musallabuna ala judhu'in minan nari fas-sa'atu atau fas-su'atu bin nasi ila sultan. Adapun orang-orang yang disalib itu dengan tiang-tiangnya itu dari api neraka, mereka itulah orang-orang yang berjalan kepada penguasa untuk mencari kepentingan dunia. Saya misalnya, atau kita jamaah Baitur Rahman ini punya calon, kita teken kontrak dengan calon ini, wali kota kah, gubernur kah, presiden kah, teken kontrak ini, Pak, kalau kami mau memilih Bapak untuk apa? Bapak menggiatkan pengajian,
menggiatkan gerakan subuh, menggiatkan umat Islam. Jangan sampai banyak di Palembang ini banyak manusia gerobak-gerobak ini, Pak. Bukan kami tidak senang, tapi bagaimana caranya Anda itu untuk mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan itu ujung-ujungnya kalau tidak kuat jadi kafir, Pak. Bagaimana mental kita ini, mental orang kaya, memberi bukan menerima. Nah, ini kami tekan kontrak MOU dengan Bapak. Kalau Bapak siap, maka kita tanda tangan di atas materai. Nah, itu namanya kita bukan kita mencari muka, tidak, untuk kemaslahatan umat. Pokoknya Pak, seluruh takmir yang ada di musala masjid ini sudah sampai sekian, kinerjanya bagus, syarat-syaratnya sudah memenuhi, dihajikan atau diumrohkan, atau tidak usah dihaji umrohkan, berikan dia satu rumah dan sebidang tanah. Nah, kita ini bikin MOU, kita datang ke penguasa, itu bukan ini maksudnya. Yang datang itu datang berminyak-minyak, mulutnya berminyak-minyak, dia merayu, oi pidato Bapak tadi mantap, pokoknya tidak katik calon selain Bapak itulah. Ujung-ujungnya, Pak, baca jadi kepala dinas aku. Ini baca dak anakku ini dimasuk ke cari keuntungan dunia. Yang kita pikirkan maslahat manusia, maslahat orang banyak. Jadi kalau kita datang, Pak, aku siap jadi pembela Bapak, saya mau jadi jubir Bapak, tapi ini kontraknya jelas ini. Dan ketika kita tekan kontrak, Pak, Allah yang menyaksikan. Kalau Bapak melenceng, maka saya tak akan lagi jadi jubir Bapak, atau saya tak akan mendukung Bapak. Jamaah saya tarik mundur. Oh, itu boleh, bagus. Dan itu dilakukan banyak ustadz-ustadz sekarang ini, mereka punya kontrak yang jelas dan tidak ada sedikit pun kontrak dunia di situ. Wah, ini mantap. Dan tak termasuk dalam bab ini. Ini kan datang itu memang betul-betul untuk mencari kedudukan dunia kepada para penguasa. Contoh zaman dahulu. Ada zaman dahulu tuh asy-syu'ara, para ahli syair. Kalau sekarang ini syu'ara itu karena fungsi mereka itu bisa mempengaruhi masyarakat, maka syu'ara zaman dulu, kalau sekarang ini mungkin wartawan yang bisa mempengaruhi massa, mungkin penceramah, mungkin influencer, mungkin para artis, selebritis yang kalau dia sekali ketik apa, followernya jutaan itu akan mengiyakan. Nah, yang seperti ini kalau mereka tak ingat dengan akhirat, maka ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka akan disalib dari tiang-tiang yang mereka diikat di tiang-tiang dari neraka, wal iyadu billah. Adapun orang-orang yang asyaddu natnan minal jiafi, orang-orang yang lebih baunya, aromanya lebih busuk dibandingkan dengan bangkai, mereka adalah orang-orang yang mereka bersenang-senang dengan syahwat dan kelezatan, wa yamna'una haqqallahi ta'ala min amwalihim, sementara mereka itu tak mengeluarkan kewajiban mereka dari hartanya. Bahasanya tuh seperti ini. Berangkat ke Paris, ke Prancis, ke Hollywood, kemana-mana, mungkin ke Genting Island, dia senang-senang, tapi zakat tak dibayar, kemudian kewajiban fakir miskin tidak dia tunaikan. Nah, yang seperti ini orang itu kelak di akhirat aromanya, baunya sangat melebihi dari bangkai sekalipun. Ini ya ikhwan, 10 golongan yang kita berlindung kepada Allah, dan dari dosa-dosa yang lain jangan sampai kita lakukan. Maka kita takutkan hal-hal seperti ini, jangan sampai hal itu kemudian terjadi kepada kita. Nah, masih kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya baru kita masuk kepada penjelasan berikutnya. Waqila mad-daibub ya Rasulullah. Ad-daibub itu apa? Nah, daibub ini kita sudah jelaskan, orang-orang yang mengumpulkan anak perempuan, kemudian ya bahasa kasarnya germolah, ngumpulin orang untuk kemudian di satu tempat, kemudian untuk fujur, untuk melakukan kemaksiatan zina di situ. Kemudian selanjutnya, siapa yang mereka itu 10 golongan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk neraka, dan mereka tidak akan tertolong kecuali kalau mereka taubat kepada Allah. Maka beliau menyatakan, wa ma sahibul urtubati, ya Rasulullah, siapa itu sahibul urtubah? Mereka adalah orang yang memukul, yaitu gendang yang besar. Kemudian siapa mereka ya Allah? Sahibul kubah. Sahibul kubah itu alladzi yatribut tanbur wa huwa tablus shaghir. Disinilah hadis yang kemudian dipakai oleh orang-orang yang mengharamkan musik. Padahal Bapak Ibu, bab musik ini ikhtilaf ulama itu jelas. Ada ulama yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Maka kalau kita lihat bahwa alat-alat musik misalnya
Nanti kita akan dibingungkan dengan, ya Rasul, ada Ustadz, bagaimana hadis dengan ada ibu-ibu yang ngomong kalau Muhammad datang, nah kalau Nabi Muhammad datang, aku sendiri dengan tanganku ini akan mukul dufuf di masjid di atas kepala Rasulullah. Dan ketika Rasul datang menang dari peperangan kalau tak salah, Rasulullah datang, nenek-nenek yang sudah tua ini betul itu, ya Muhammad, kemudian di atas kepala Rasulullah begini, kepala saya, kemudian dia pukulkan pak, itu seperti itu di dalam masjid, dan Rasul diam saja, senyum saja. Kalau haram kan pasti larang sama beliau. Nah, bagaimana mensinkronkan ini antara dua hadis atau riwayat ini? Maka ikhwan dimuliakan Allah, ada memang jenis-jenis yang oleh Rasulullah dengan jelas itu diharamkan oleh beliau. Yang alat-alat ini memang dari zaman dahulu musik itu kemudian dipakai untuk mengiring penari, dan penarinya itu bukan Iqbal yang perut besar ini 3 bulan tidak lahir-lahir ini, cewek-cewek yang pakaiannya minim, ya seperti mungkin di kapal-kapal pesiar di Sungai Nil itu, mungkin konon katanya seperti itu, yang tari perut, tari apa, tari ular, tari sanca, ular muro misalnya, itu yang seperti itu. Yang itu diiringi dengan ya seruling, diiringi dengan gendang. Nah itu sebab mengapa itu kemudian disebutkan secara khusus. Adapun dufuf, rebana, maka banyak riwayat yang membolehkan, bahkan perintah Rasulullah tentang orang nikah ramaikanlah dengan dufuf. Ada orang yang kemudian menari-nari budak dari Habasyah, tapi tarian Habasyah itu kan mereka biasanya, kalau yang setahu saya, pakai tongkat keliling-keliling seperti itu. Ada orang-orang Arab nari-nari pakai tongkat atau pakai pedang, laki-laki bukan perempuan, ya itu dibolehkan, dan mereka tetap dengan dufuf atau bahkan dengan gendang. Maka berlakulah di sini tentang satu hukum itu berlaku karena illatnya, karena penyebab hukumnya. Maka ini yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, memakruhkan, ada yang mengharamkan secara mutlak. Tadi pembahasan ini sudah dibahas oleh ulama fikih. Dan ya ikhwan, kita tahu istilah nada. Nada itu kan bahasa kitanya apa? Ya nada, ya nada, mungkin tingkatan-tingkatan volume dari suara itu kemudian nada. Nada itu bentuk lambangnya dari apakah? Cak, not balok itu pecah apa? Pecah banyu itu ya. Inilah disebut dengan nada. Ada namanya qatrun nada, tetesan embun. Embun itu kalau netes seperti itu. Dari mana? Ulama yang itu ngiring, orang Islam. Penemu gitar itu qitharoh, bahasa Arab. Penemunya ulama muslim. Maka apakah mereka tak paham dengan hadis ini? Kita yakin mereka sangat paham. Maka mereka sudah membahas itu. Jadi intinya bahwa penemu musik, penemu nada, penemu apa, not-not balok untuk menyatakan maqamat Hijaz, Bayati, Jiharka, itu ulama-ulama muslim. Diambil oleh orang Spanyol saat itu ketika mereka ke sana, kemudian dikembangkan oleh orang-orang barat. Sisanya apa? Bentuk-bentuk nada itu kan ada yang setengah naik, ya, bentuknya itu seperti huruf tok itu kan. Itu diambil dari tetesan-tetesan embun, ya, kira-kira seperti itu. Lihat bagaimana sampai sebegitunya Islam sudah kemajuannya sampai. Kemudian selanjutnya, waqila, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal utullu, utul itu apa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, alladzi la ya'fu 'anidz dzambi wa la yaqbalul 'uzra ay wa huwal mutakabbiru. Utul itu orang yang tidak memaafkan kesalahan, juga tidak mau menerima permohonan permintaan maaf orang lain. Artinya, intinya utullun itu orang yang sombong. Maka orang-orang sombong itu tak usah dibahas lagi, sudah sering kita bahas. Kemudian waqila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah, mazzanim, ya Rasulullah, apa itu zanim? Alladzi wulida minaz zina, yaitu orang-orang yang dilahirkan dari perzinaan. Wa yaq'udu ala qari'ati at-tariqi ay a'lahu fayaghtabun nas wa huwa zalum. Dia dilahirkan dari zina, duduk di atas apa? Dia duduk di atas tanah-tanah atau jalan-jalan yang tinggi, kemudian dia mengumpat-ngumpat manusia. Wulida minaz zina. Rasul ini kalau ngomong itu kan sangat kontroversial banget. Kontroversinya luar biasa. Kontroversial zaman itu, orang yang bahkan para sahabat tak berani masuk rumah Rasulullah kecuali dengan izin. Tak berani mereka memandang wajah lawan jenis. Kemudian untuk belajar kepada Sayyidatuna Aisyah contohnya pakai hijab seperti itu. Jadi kita nanya, wahai Siti Aisyah bagaimana? Beliau menjawab dari tempat yang tertutup. Ini tak ceritakan Pak ini. Ada Habib Hanif, maaf bukan Habib.
ya, di pesantren Tafaqquh Fiddin, Habib Faris Al-Attas. Beliau itu punya majelis, saya lupa hari apa, pagi di rumahnya Habib Mahdi bin Syahab di Kuto. Ibu-ibu semua, ukhti-ukhti, cewek-cewek, akhwat-akhwat dan ibu-ibu. Bagaimana beliau itu dalam kotak, tak kelihatan, dalam kotak. Jadi betul-betul beliau ngisi pengajian dalam kotak itu, ibu-ibu lain dengar, pulang ya pulang. Nah, lihat bagaimana cara ghaddul basar untuk menjaga pandangan. Kemudian kami pernah saksikan, yaitu di foto. Habib Umar ketika datang ke Jakarta, kemudian di sini ibu-ibu semua, satu gedung 165 itu penuh. Beliau itu ceramahnya, ibu-ibu menghadap ke sini, beliau datang dari sana, dari arah Pak Ketua, beliau itu ceramahnya menghadap ke situ. Selesai habis itu langsung pulang. Nah, sampai sebegitunya untuk ghaddul basar, menahan pandangan. Zaman itu Nabi bilang, kelak di akhir zaman ada namanya zanim. Siapa zanim itu? Mereka adalah orang-orang yang lahir dari zina. Sementara saat itu jangankan untuk zina, mandang wajah lawan jenis saja tak berani. Nah, ini kan hadis-hadis yang aneh di zaman itu. Tapi apakah aneh zaman sekarang? Sudah tak aneh lagi. Dan ini satu yang paling mendasar, menunjukkan betapa nubuat, pengkabaran dari baginda Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Shadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah SAW, bahwa yang beliau ucapkan itu betul-betul terjadi dan pasti terjadi. Ada anak-anak yang besar tanpa ayah. Loh Ustaz, dia ini tidak akan jadi kalau tanpa laki-laki perempuan. Iya, tetapi dalam syariat ayahnya bukan ayah, karena bapaknya adalah negara, karena dia dilahirkan dalam posisi anak dari hasil zina. Nah itu ya ikhwan dimuliakan Allah, na'udzubillah. Dan kalau sudah dilahirkan dari sesuatu yang ini, biasanya akan muncul karakter-karakter yang salah satunya itu suka mengumpat, suka apa. Aneh hadis ini, tapi nanti kita buktikan bahwa akan betul ada orang-orang jenis seperti ini yang sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wal aqu masyhurun, sementara orang yang aqun, orang yang yang durhaka kepada orang tuanya itu sudah sangat masyhur, sudah kita ketahui bersama. Maka kan ada sahabat zaman dulu yang dia ketika meninggalnya itu susah sekali ketika nazaknya, ketika mau mati tak mati-mati, tak bisa juga mengucapkan kalimat tauhid, pokoknya susah, tapi tidak mati-mati. Maka ketika ditanya, ujung-ujungnya ternyata orang ini lebih mentaati istrinya dibandingkan dengan ibunya sendiri. Sampai dalam hadis yang kita tahu bahwa ini orang oleh Rasulullah akan diancam, okelah kalau ibu tak mau memaafkan ini anak, maka mending saya bakar saja. Sahabat sudah dikumpulkan untuk ambil, kemudian tak jadi kasih sayang ibu. Artinya ini anak akhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan selesailah beliau dalam kondisi yang baik. Nah ini saja di zaman Rasul ini sudah ada. Bagaimana dengan uququl walidain yang kalau kita lihat itu ngeri-ngeri, ada orang mengkasuskan ibunya disuapi kayak nyuapi apa, ada yang dibenturkan kepalanya, na'udzubillah. Ini bukan untuk ditiru, kita bahas ini supaya kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan seluruh anak keturunan kita dari dosa-dosa seperti ini. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Waktu sudah masuk syuruk, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.